Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akan bicara tentang dicintai Allah. Orang mencintai, mengharap, berdoa kepada Allah biasa, tapi bagaimana dicintai Allah? Dari kata ahabba yuhibbu hubban, dicintai Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "I'lamu ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa inqalla." Ketahuilah bahwa amal yang dicintai Allah itu adalah yang terus-menerus, adwamu wa ingkola, meskipun sedikit. Ngaji sedikit tapi terus menerus, satu ayat, satu lembar, satu juz, itu lebih dicintai daripada langsung banyak tetapi hanya sekali terus tidak pernah melakukan lagi. Nah, ini adwamuha, keajegannya, istiqomahnya, dicintai oleh Allah. Dalam sabda yang lain, ahabbul a'mali ilallahi subhatul hadis. Amal yang dicintai Allah itu subhatul hadis. Ditanyakan, subhatul hadis itu apa? Jawab Rasul, orang yang bertasbih kepada Allah sementara yang lain itu ngobrol yang tidak jelas, ngobrol yang belum jelas manfaatnya. Nah, ada 3 golongan yang dicintai Allah. Golongan yang dicintai Allah itu adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan, beruntung di dunia maupun di akhirat. Dia mendapat pertolongan dari segala kesulitan, dari segala keruwetan, ketakutan, dan keamanan. Mendapat keamanan, kebahagiaan, mendapatkan kepastian dari segala macam kegalauan maupun keraguan. Yang pertama, golongan yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang bersabar. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau kita sabar menghadapi segala macam yang kita hadapi, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin, At-Taubah 7. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kita harus berusaha untuk senantiasa takwa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, Al-Maidah 13. Sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita berusaha berbuat baik kepada siapa saja, insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Lah kapan dan di mana kita itu harus sabar, takwa, dan berbuat baik? Ya di mana saja, kapan saja kita senantiasa bertakwa. Ittaqillah haitsuma kunta wabbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Takwalah kepada Allah di mana saja berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk sebagai kafar. Mengapa kita berusaha agar dicintai Allah? Itu karena kita dilahirkan, diciptakan itu untuk berbakti padanya. Bahkan lahir sudah ditanyakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, iya, kami adalah hambamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Oleh karena itu kita semua sebagai makhluk Allah berusaha senantiasa menyembah hanya kepada Allah. Bagaimana agar kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ayyul amal afdal. Amal apa yang afdal? Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Yang pertama, sholat pada waktunya. Begitu dengar azan, segera ke masjid, ke mushola, atau ke tempat lain menunaikan sholat. Fa'aqimus sholah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikan sholat. Sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Jangan sampai seperti orang munafik. Dia lalai dalam sholatnya. Disindir dalam Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat tetapi dia lupa di dalam sholatnya, lalai dalam sholatnya. Lalai di dalam sholat itu terjemahannya macam-macam. Ada lalai benar-benar tidak melaksanakan sholat, sudah waktunya sholat tidak melaksanakan sholat. Bisa juga yang kedua, menjalankan sholat tapi di luar waktu yang sudah ditentukan, bukan pada waktunya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, bisa saja dia sholat tetapi pikirannya melayang kemana-mana, tidak khusyuk. Sedang sholat malah ingat yang sebenarnya bukan urusan sholat. Nah, orang yang menjaga waktu sholat itu nanti di hari kiamat ada cahaya, ya, bercahaya. Barang siapa yang menjaga sholatnya, menjaga waktu sholatnya, ada cahaya, ada bukti keselamatan kelak di hari kiamat. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga waktu sholatnya, ya tidak percaya. Tidak ada bukti keselamatan dalam dirinya. Oleh karena itu nanti dia di hari kiamat justru akan bersama dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Yaitu Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Oleh karena itu kita jaga waktu sholat kita sedapat mungkin. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ya, yang masih hidup diperlakukan dengan baik. Kalau yang sudah meninggal, kita doakan orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah diperintahkan oleh Allah jangan menyembah selain Allah dan kepada orang tua berbuat baiklah. Dan kalau orang tua itu sudah uzur salah satu maupun kedua-duanya, maka jangan mengucapkan perkataan atau ah. Jangan pula membentak mereka. Ucapkanlah dengan kata-kata yang mulia. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan rendahkan hatimu. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang. Doakan mereka. Ya Tuhan kami kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami pada waktu kecil. Dengan tulus dan ikhlas mendoakan orang tua, baik masih hidup maupun sudah mati, doakanlah mereka. Nabi pernah didatangi Jibril, malaikat Jibril, waktu di dalam mimbar, berkata amin, amin, amin 3 kali. Kemudian ditanya oleh para jamaah, Kanjeng Nabi tadi kok mengatakan amin, ada apa? Kemudian beliau berkata, pada waktu itu Jibril datang tanya, wahai Muhammad, terhinalah orang yang disebut namamu tapi tidak mau membaca sholawat, katakan amin. Maka Nabi berkata amin. Oleh karena itu kalau nama Nabi kita disebut, kita ucapkan salawat, kita bersolawat kepadanya. Yang kedua, beribadah Ramadan. Nah, Nabi didatangi malaikat, ditanya, ucapkan amin. Ya, ada apa? Kalau terhina orang
yang masuk bulan Ramadan tapi belum diampuni dosanya yang lalu, padahal sudah masuk bulan Ramadan. Katakan amin. Amin. Sedangkan yang ketiga, berbakti pada orang tua. Orang yang mempunyai orang tua kok tidak bisa menjadikan dia masuk surga dengan berbakti kepadanya, maka terhinalah orang itu. Katakan amin. Amin. Kemudian yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Ini bukan hanya perang melawan orang kafir, ya, tetapi berjihad bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Baik dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, pendidikan, sosial, agama, dalam bidang pertahanan, keamanan, perdagangan, berjuang sungguh-sungguh, berjihad di jalan Allah. Maka dia akan dicintai oleh, mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, melawan yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka itu setan, apakah itu hawa nafsu, apakah manusia yang akan mengganggu, berjihad. Dan Nabi berpesan, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Dikatakan apa itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.